Salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Tamson SPD MHAN. Yang terhormat Ibu Hayati Mukti Asih, PhD, Lecturer and Researcher, Ahmad Dahlan University. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat izinnya kita dapat menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini dengan topik Unique Research Gap. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Oktarian Nisa akan memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kepada Ibu Hayati, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Oktari. Mbak Oktari ya Iya, Mbak. panggilannya ya? Betul, Mbak. Siap. Oke, saya izin share screen ya Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua yang ada di sini? Weekend sama-sama belajar ya di sini. Oke, hari ini kita sama-sama belajar atau berdiskusi sebenarnya ya lebih tepatnya terkait dengan unique research gap, di mana di sini nanti beberapa hal yang akan kita bahas ya terkait dengan inovasi dan kreativitas dalam penelitian. Sebelumnya saya terima kasih sekali atas kepercayaannya dari Profesor IT, terutama untuk Bapak Ghazali Tamson yang udah mengundang saya ketiga kali ya Pak ya di acara Profesor ID ini. Semoga alhamdulillah sudah setahun ini Profesor ID semakin menginspirasi, semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sebelumnya perkenalkan nama saya Hayati Mukti Asih. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi sebuah dosen dan juga peneliti di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini sekaligus saya juga menjadi seorang editor in chief di dua jurnal nasional ya yang sudah terakreditasi SINTA, yaitu International Journal of Industrial Optimization dan juga SPECTA, yaitu Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Di sini kebetulan bidang saya di teknik industri, jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu di sini yang juga interest research-nya itu sama, mungkin kita bisa atau berbeda kita bisa berkolaborasi ya. Mungkin pertama saya ingin memaparkan bahwa fenomena atau data ya bahwa publikasi internasional Indonesia dari beberapa negara ASEAN, kita mulai dari 2008 dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Singapura ya, Indonesia masih yang paling yaitu 1471 dibandingkan Singapura ya yang dimana dia mempunyai publikasi internasional yang sangat masif. Sumber ini saya dapatkan dari Simago ya. Kemudian dari 2008 kita naik lagi ke 2010, Indonesia sudah meningkat yang tadinya 1.400 sekarang di 2010 kita meningkat di 2.700. Namun di 2010 ini dia memang Indonesia masih terbelakang di antara negara tetangga ya seperti Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Namun di sini menariknya ternyata Singapura dan Malaysia saling
berkejaran ya, di mana Malaysia ini langsung masif publikasi internasionalnya menjadi nomor 1 di tahun 2010. Namun kita berangkat lagi atau pergi lagi ke tahun 2012 ya, ternyata betul Malaysia mempunyai publikasi internasional yang semakin tinggi di mana mencapai 22.000 ya. Namun ternyata di Indonesia dia masih stagnan untuk di posisi keempat dari 4 negara ini, di mana walaupun dia sudah menjadi incremental atau ada peningkatan menjadi 3.900, namun ternyata dia masih di posisi keempat. Begitu juga kita berangkat lagi 2 tahun berikutnya, ya Malaysia masih menjadi pionir ya dari 3 tahun sebelumnya di 28.000 publikasi internasionalnya. Indonesia alhamdulillah sudah naik 2 kali lipat. Kalau kita lihat progresnya ya, ini kenaikannya tidak seberapa, namun dari 2012 ke 2014 kenaikannya lumayan ya, hampir 100% seperti itu. Namun peningkatan itu tidak seberapa karena ternyata dibandingkan dengan negara tetangga kita masih kalah seperti itu. Nah, di tahun 2016 ya peningkatannya sangat tajam di Indonesia ya, di mana yang tadinya 6.000 sekarang sudah menjadi 11.740 dan kita hampir berbalapan dengan Thailand ya Bapak Ibu ya. Di sini menyatakan bahwa semakin tahun dari 28 sampai tahun 2016 ternyata kita selalu melakukan signifikansi terhadap penelitian seperti itu, khususnya di sini yaitu publikasi internasional. Kemudian sebenarnya kenapa sih? Apa sih sebenarnya atau kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya research? Ya, ada yang bilang bahwa no problem, no research. Berarti kalau tidak ada masalah, berarti tidak perlu ada yang dirisetkan. Seperti itu. Padahal yang namanya real system, ya kebetulan saya di teknik industri, di industri sangat banyak sekali masalah yang ada di real system. Apalagi kompleksitas dari industri sangat besar. Ya, kemudian ketertarikan intelektual dalam mengembangkan suatu karya. Hal ini berangkat dari yang namanya masalah. Nanti akan saya paparkan kekayaan atau intellectual property seperti apa yang bisa kita angkat untuk menjadi sebuah sebuah karya ya, karya kreatif seperti itu. Kemudian yang ketiga, meluruskan, membantah, menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini mungkin misalnya ya di dalam penelitian kita lihat dari penelitian terdahulu ada beberapa hipotesa mungkin seperti itu yang memang relate dengan misalnya contoh kita ngomongin sebuah obat gitu ya atau sebuah vaksin seperti itu ternyata ketika dia divaksinkan di satu hewan A ternyata berbeda dengan satu hewan B seperti itu biasanya ada proses penelitian di dalamnya itu ya. Kemudian yang keempat, meyakinkan dugaan sebelumnya yang pernah ditetapkan. Misalnya contoh, kebetulan saya pernah research yang dimana itu masuk di Q2 ya, Scopus, itu adalah ada hipotesis di mana hipotesisnya ada government support itu adalah atau dukungan pemerintah itu sangat mempengaruhi dalam penanganan limbah elektronik seperti itu. Kemudian ternyata hasil dari saya yang government support itu juga didukung dari penelitian yang lain di mana berada di Cina, kemudian berada di beberapa negara maju juga mendukung government-nya. Begitu juga sebaliknya, ketika government support itu rendah, berarti penanganan limbahnya juga tidak bakalan bisa maksimal seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah memperoleh pengetahuan atau untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan yang belum mendapatkan jawaban, seperti kayak yang di nomor 1. Kalau kita ngomongin masalah permasalahan, ya sebenarnya permasalahan itu apa sih? Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang tahu sebenarnya apa sih yang bisa dikatakan masalah? Ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian apa?
Mari kita berdiskusi. Antara fakta dengan yang diharapkan atau teori. Good. Exactly, betul ya Pak ya. Jadi memang ada celah, ada gap antara kenyataan dan yang diharapkan. Ya, jadi ada gap analisis di situ. Ada current state, real problemnya seperti apa, kemudian targetnya itu berapa sih? Nah ini yang akan menjadi masalah. Hal ini juga yang saya pakai untuk ketika saya waktu studi S3, saya langsung statement dari historical data bahwa average utilization atau utilisasi mesin dia itu sangat rendah. Dia current system itu 71%. Namun perusahaan, kebetulan ini perusahaannya di hard disk di Western Digital, 96% dia punya target. Berarti apa? Disinilah yang namanya gap, yang dimana itu harus kita selesaikan. Hal ini akan lebih meyakinkan ketika kita memang based on-nya itu based on data. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan sebuah permasalahan tapi tidak ada datanya. Even datanya itu masih dalam sekedar website dan lain sebagainya, itu bisa sebuah data. Yang penting kalau saya biasa ngomong sama mahasiswa saya, kalian harus ngomong speak based on data. Jangan apa namanya, menurut dia, menurut ini, menurut itu dan lain sebagainya. Karena terkadang asumsi seperti itu bisa terkalahkan ketika kita mempunyai data yang relevan atau data yang akurat seperti itu. Makanya di dalam sebuah menyelesaikan sebuah permasalahan seperti itu ya, di sini ada present state, ketahui dan tidak diketahui, dan desired state-nya diketahui dan tidak diketahui. Kita harus bisa membuat atau mengarahkan sebuah masalah itu di sini, di mana present state-nya diketahui dan desired state-nya diketahui. Sehingga apa? Kita bisa mengumpulkan dan menganalisa informasi serta mendefinisikan pernyataan masalah lebih awal. Seperti itu. Karena apa? Ketika kita itu salah mendefinisikan masalah, berarti apa? Solusinya bisa nggak terselesaikan? Nggak bisa kan? Ibarat kata seperti kayak kita menyelesaikan sebuah permasalahan A, tapi ternyata setelah kita melakukan research atau investigasi ataupun survei, ternyata datanya itu adalah B sebenarnya masalahnya. Apakah permasalahan A untuk di solusi A itu bisa diselesaikan? Justru tidak, ya. Sehingga ada yang namanya research gap. Disitulah kita. Apa sih yang dikatakan research gap itu? Itu adalah sebuah tatanan konseptual yang baik, tetapi belum ada pembuktian empiriknya. Ya, kemudian yang kedua, masalah penelitian yang belum berhasil dijawab atau hipotesis yang belum berhasil dibuktikan. Misalnya contoh, ada sebuah hipotesis ya atau sebuah konsep gitu ya, ada konsep A dan konsep B. Nah, konsep A dan konsep B itu biasanya sudah sering dilakukan, misalnya seperti itu. Banyak konsep yang ada ya, konsep A dan konsep B sudah bisa dilakukan. Namun sekarang misalnya ada permasalahan environmental impact atau permasalahan halal, misalnya seperti itu. Kemudian kita gabungkan, gimana kalau pertemuan A dan B ini kita gabungkan dengan permasalahan environmental impact. Apakah hipotesis itu berjalan atau enggak? Nah, itu salah satunya kita nanti bisa sebarkan kuesioner, kita bisa lakukan dan lebih detailnya lah seperti itu. Dikatakan research gap juga itu adalah temuan penelitian yang kontroversial terhadap penelitian jenis lainnya, ya. Kemudian yang terakhir hasil penelitian yang menyisikan kelemahan, ya. Di sini ada yang namanya menyisikan kelemahan. Kalau kita membaca paper, ya, pasti di setiap paper itu akan paper yang baik ya, Bapak Ibu, itu pasti akan memberikan kelemahan dari penelitian ini. Misalnya contoh, penelitian ini masih belum sempurna, misalnya seperti itu. Penelitian ini masih berkonsentrasi hanya di produk A, B, C, D, misalnya seperti itu. Masih ada beberapa produk yang bisa kita lakukan untuk bisa membuktikan suatu konsep ini, misalnya seperti itu. Atau di menyisikan kelemahan ini, Bapak Ibu bisa lihat juga kalau di sebuah artikel di bagian conclusion. Di bagian conclusion itu biasanya ada yang namanya future research atau
riset yang akan datang. Di situ biasanya author akan memberikan sebuah saran. Mungkin bisa diselesaikan dengan metode yang lain, di mana mungkin metode yang lain lebih baik daripada metode sebelumnya, seperti itu. Jadi di hasil penelitian itu yang menyisikan kelemahan. Baik lagi kalau kita misal bisa mengcompare antara metode satu dengan metode berikutnya dan lain sebagainya. Ya, namun ya dalam mendefinisikan sebuah research script ya, itu ada beberapa kesulitan ya yang terjadi. Pertama, yang tadi saya sudah bilang, kegagalan dalam mengenali masalah yang ada. Misalnya, anaknya itu sakitnya batuk, tapi kita mengenali dan mendefinisikan masalah ini ya, di poin kedua, itu adalah sakitnya adalah sakit pilek. Apakah obatnya bisa menyembuhkan penyakit tersebut? Tidak. Karena apa? Definisi atau mendefinisikan penyakitnya aja udah salah. Ya, makanya kalau di tempat kami, misalnya kalau di teknik industri, kita berangkat dari data dulu, masalahnya seperti apa, kemudian kita jabarkan lebih detail ke fishbone diagramnya. Root cause-nya sebenarnya apa sih? Misalnya produk cacat, sebenarnya root cause-nya apa sih? Kenapa kok donat ini enggak enak? Bahasanya kan kita bahasanya donat ini enggak enak, seperti itu. Oh, ternyata dari data cacatnya itu sudah 50%, nggak enak itu 50%. Oh, oke, nggak enaknya itu kenapa? Kita definisikan lebih detail. Oh, ternyata jenis cacatnya macam-macam nih di donat. Ada yang bantat, ada yang tidak berkembang, kemudian ada yang toppingnya kurang, dan lain sebagainya. Hal itu kita definisikan per data. Jadi, oh ternyata yang bantat berapa, kemudian yang tadi tidak mengembang berapa, yang toppingnya kurang berapa, dan lain sebagainya. Kemudian dari data itu, dari tadi tahu cacatnya berapa, kemudian jenis cacatnya berapa, kemudian turun lagi. Oh ternyata jenis cacat terbanyak itu ada di bantat. Oh oke, di bantat. Kita turunin lagi ke bawah fishbone diagramnya. Oh root cause-nya itu apa sih? Apakah dari mesinnya, apakah dari manusianya, apakah dari environment-nya, atau apa, dan lain sebagainya. Atau mungkin dari materialnya. Materialnya dari supplier tidak sesuai dengan untuk pembuatan donat, oh ya berarti ya memang donatnya gimana pun juga, walaupun proses pembuatannya itu betul, dia tidak akan menghasilkan donat yang enak, donat yang empuk, misalnya seperti itu. Itu bagaimana kita cara mengenali masalah sedetail itu. Kenapa masalah ini harus didefinisikan secara clear, ya, supaya apa? Supaya kita nanti bisa mendefinisikan atau bisa mempropos solusi dengan baik, dengan tepat, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kegagalan dalam menggunakan seluruh informasi yang tersedia. Di situ ya. Jadi seluruh informasi ini tadi seperti yang tadi saya bilang, jangan hanya berhenti di cacat. Kita harus tahu lagi, ternyata cacat itu ada yang namanya jenis cacat. Dan jenis cacat ini kita definisikan lagi, masalahnya apa sih? Root cause dari si jenis cacat ini tuh apa? Seluruh informasi harus kita gather atau harus kita ambil seperti itu. Namun di industri ya, tidak semua perusahaan ya itu mempunyai dokumentasi yang baik. Ya, sehingga kita sebagai peneliti harus jeli, harus bisa melihat, oh ini sebenarnya masalahnya apa sih, seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, kegagalan dalam mengenali atau menanyakan asumsi. Hal ini penting, Bapak Ibu. Kebetulan dulu saya melakukan sebuah riset simulasi, misalnya seperti itu ya. Di simulasi ini saya mensimulasikan hanya 4 dari 100 produk. Saya mengasumsikan 4. Waktu itu saya ditanya sama penguji S3 saya, Hayati di sini itu kamu ada 100 model produk, kenapa kamu hanya mengkonsiderkan atau mempertimbangkan 4 produk saja? Kemudian saya jawab dengan data lagi, gitu loh, bahwa asumsi ini saya lakukan tidak semata-mata memang saya pengennya 4 karena pengen simple. No, saya ada justifikasinya. Justifikasinya gimana? Dengan mengenai atau menanyakan asumsi dengan data itu tadi, dengan data itu tadi. Datanya itu gimana maksudnya? Yaitu dengan walaupun dia 4, tapi dia sudah merepresentasikan 98% dari
total produksi. Seperti itu. Hingga ketika kita walaupun hanya mempertimbangkan 4 dari 100, tapi kalau 4 itu sudah mempertimbangkan 98% dari total produksi, itu kita aman. Ya, jadi asumsi ini harus terjustifikasi dengan baik. Ya, jadi kenapa kita harus menggunakan 4 produk? Kenapa kita tidak menggunakan, misalnya di simulasi saya tidak mengkonsiderkan atau tidak mempertimbangkan produk cacat, itu gara-gara karena produk cacat di perusahaan Western Digital itu hanya 0,000001%. Jadi sangat kecil sekali. Seperti itu. Jadi saya karena itu sangat kecil, saya mengekskludkan atau saya tidak ikutkan produk cacat itu menjadi sebuah masalah saya atau di sebuah model saya. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu kegagalan dalam mempertimbangkan alternatif solusi yang luas. Ya, ketika kita melihat ya sebuah permasalahan, kita sekarang turun ke bagian metodenya. Ya, bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah itu metodenya sangat banyak. Nah, di metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya contoh, ada mathematical modeling, ada juga simulasi. Mathematical modeling dia akan menghasilkan yang optimal, misalnya seperti itu. Oke, dia akan menghasilkan optimal, tapi dia negatifnya apa? Dia tidak bisa mempertimbangkan probability distribution, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian ada juga yang namanya simulasi. Positifnya apa, negatifnya apa. Kemudian ada simulasi digabung dengan genetic algorithm. Positifnya apa, negatifnya apa. Hal itu harus terdefinisikan dengan baik dan harus ada sitasinya. Jadi kita tidak sitasi ini penting ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memperkuat kita ketika kita nanti defense atau memberikan opini kita ketika kita nanti pada saat sidang atau pada saat kasusnya ini mungkin kita lagi menyelesaikan sidang misalnya seperti itu ya. Karena kalau itu ada berdasarkan dengan sitasi kita aman. Seperti kita ada berdasar, apalagi kalau sitasinya adalah sitasi yang Scopus yang Q1. Jadi memang kalau dulu saya waktu pas S3 ada beberapa sitasi yang memang saya tak buat untuk sitasi yang penting-penting ini, yang memang krusial ini, sitasinya harus dari Scopus yang Q1. Jangan yang Sinta dan lain sebagainya. Jangan yang abal-abal apa. Kenapa? Karena ketika itu nanti dibantahkan sama penguji, kita nggak punya backing up yang kuat. Tapi kalau kita sudah punya Q1, kita lebih aman. Seperti itu. Jadi positif, negatif dari setiap metode harus kita paparkan. Seperti itu ya. Kegagalan dalam menempatkan isu-isu implementasi. Nah, ini juga penting. Apalagi kebetulan saya di teknik industri. Industri itu sangat sekali besar kompleksitasnya. Ya, misalnya contoh, pada saat itu saya masih mempertimbangkan 4 produk. Ya, 4 produk ini ketika saya risetkan, kemudian 2 tahun berjalan ternyata apa? 4 ini itu sudah berubah. Tidak lagi A, B, C, D, tapi udah berubah ke B, C, D, E, misalnya seperti itu. 1 ini sudah enggak. Berarti kan yang saya modelkan harus dilakukan penyesuaian supaya model saya ini bisa diimplementasikan ke real system. Hal itu yang kadang diignorkan dari beberapa peneliti. Sampai sedetail itu, demand-nya pasti juga berubah, ya. Kemudian berbagai hal ya, kalau kita ngomongin implementasi itu sangat besar sekali uncertainty-nya lah, kompleksitasnya sangat tinggi. Ya. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya gimana sih caranya untuk kita mencari sebuah research-scape? Ya. Pertama, kita bisa melakukan tinjauan literatur yang mendalam dengan memperhatikan perkembangan terbaru dalam literatur. Hal ini akan sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu cari, kalau lagi pertama kali riset ya, cari ada yang namanya kalau di paper itu review paper, ada juga yang namanya technical paper. Coba Bapak Ibu cari yang review paper dulu. Di review paper itu biasanya dia sudah mereview berbagai macam paper, dan dia di bagian akhir biasanya ada, ternyata dari topik ini yang kurang itu di sini loh, A, B, C, D. Biasanya sudah memperjelaskan di situ. Hal itu yang saya gunakan ketika waktu saya S3.
istilahnya kalau saya bilang jalan ninjanya gitu ya Pak. Jadi kita lihat dari systematic literature review. Oh ternyata dari SLR ini di tahun 2023 terbaru ternyata belum pernah ada loh yang melakukan capacity planning untuk di mesin yang mixed load seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu yang kedua ada analisis keterbatasan penelitian terdahulu. Ya, ada masalah metodologinya, metodenya mungkin akan kita ganti, yang tadinya mungkin hanya GA, kemudian kita bisa digabungkan dengan simulasi, dan lain sebagainya. Ada juga dengan batasan datanya, seperti itu, atau interpretasi yang mungkin dapat diperbaiki, ya, atau asumsi, ya, di sini. Ya. Kemudian, baca dan perhatikan pertanyaan yang belum terjawab. Identifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan klarifikasi atau penyelidikan lebih lanjut. Misalnya contoh yang sekarang ini saya sedang lakukan bersama mahasiswa, itu adalah kita pengen mencari rute terbaik ketika kita pengen menyelesaikan sebuah permasalahan pengantaran sebuah distribusi roti. Di situ ketika jaraknya itu panjang, yang terjadi di real system itu adalah misalnya apa itu namanya, biaya atau fuel consumption, biaya bensinnya atau biaya transportasinya itu sangat besar biayanya. Itu yang pertama. Kedua, terkadang si driver ini yang melakukan distribusi roti ini, dia terkadang sampai dikatakan lembur, misalnya seperti itu. Hal ini yang akhirnya, oh iya, memang ada masalah seperti itu. Namun, kita dari sisi ekonomi bisa menyelesaikan, kita minimasi jaraknya, misalnya seperti itu. Namun ada aspek satu yang mungkin masih sedang dilakukan, yaitu apa? Aspek environment. Oh ternyata dengan tingginya fuel consumption atau bensin, ternyata apa? Karbon emisinya juga semakin besar loh, seperti itu. Akhirnya kita lakukan optimasi, jaraknya yang tadinya misalnya 100, berkurang jadi 80, kita lakukan simulasi juga bahwa dari 80 itu ternyata dengan kalkulasi karbon emisinya juga pasti akan berkurang. Hal ini bisa penurunan sekitar 20%. Hal ini yang juga kita lakukan di beberapa riset jenis. Seperti itu. Ada aspek-aspek yang tidak apa ya namanya belum dikonsiderkan atau belum dipertimbangkan, kita bisa masukkan aspek itu atau parameter itu. Begitu juga dengan production planning atau perencanaan proses produksi. Biasanya atau sekarang ini proses produksi ini hanya mempertimbangkan ya udah berapa sih kapasitasnya, berapa sih target output produksinya dan lain sebagainya. Namun belum ada loh yang mempertimbangkan ke aspek energi yang dikeluarkan, aspek environment, karbon emisinya, atau dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa menjadi research gap kita, bahwa kita mempertimbangkan aspek environment loh di dalamnya topik. Misalnya tadi traveling salesman problem atau vehicle routing problem, misalnya seperti itu. Ya. Berikutnya yaitu dengan melakukan wawancara ataupun survei awal. Ya, wawancara ini penting. Karena apa? Kita ini orang yang nggak tahu apa-apa, belum tahu bagaimana karakteristik sistem. Jadi kita harus tanya kepada orang yang ada di lapangan. Sebenarnya masalahnya apa toh Pak, Bu? Misalnya seperti itu, kita lakukan wawancara atau survei awal. Ya. Kemudian pertimbangkan perubahan kontekstual. Apakah perlu ada perubahan yang tidak sesuai dengan real sistemnya atau bagaimana? Misalnya contoh kemarin saya merisetkan sebuah green purchase intention atau niat membeli produk ramah lingkungan. Di sini biasanya kalau produk ramah lingkungan itu adalah harganya tinggi. Bagaimana kalau green purchase intention ini kita masukkan ke bagian harga ini, dimasukkan di dalam model yang kita kembangkan? Itu bisa. Karena apa? Real system menyatakan bahwa memang saya sedang mengembangkan sebuah produk ramah lingkungan, tapi dia mempunyai harga yang tinggi. Gimana sih sebenarnya customer itu masih mau beli atau tidak sih? Seperti itu. Ya. Hal ini, perubahan kontekstual ini harus disesuaikan dengan real sistemnya seperti apa.
ya. Kemudian nih juga terapkan pendekatan multidisiplin, ya, di mana multidisiplin ini penting sekali untuk kita lakukan penelusuran ya, atau kita lakukan implementasi. Kenapa? Karena dunia ini sudah semakin kompleks. Teknik industri tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, sehingga kita kadang perlu kolaborasi. Ada beberapa penelitian saya yang juga melakukan kolaborasi dengan multidisiplin, tidak hanya ke teknik industri saja, namun juga ke teknik kimia, begitu juga dengan ke teknik elektro dan lain sebagainya. Ya, atau yang terakhir, bagaimana Fund Research Gap itu adalah diskusi dengan kolaborator atau mentor. Di sini penting Bapak Ibu, jadi kalau ini yang sedang melakukan research S1, S2, ataupun S3, saya sarankan ketika Bapak Ibu melakukan riset, jangan diam saja. Karena apa? Walaupun orang itu tidak sesuai dengan topik kita, misalnya topik kita A, kita diskusinya dengan topik B, orang yang dengan topik B, itu nggak apa-apa, diskusi aja. Karena apa? Kadang kita mempunyai insight dari topik lain seperti itu, yang dimana kita bisa mengimplementasikan di topik kita seperti itu. Begitu juga dengan mentor. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, selalu ketemu dengan saya, walaupun kalian tidak ada progres. Tidak ada progres itu termasuk progres menurut saya. Karena apa? Saya tahu perkembangan kalian, saya tahu kalian posisinya di mana, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Nah, inovasi dan kreativitas memainkan peranan penting dalam penelitian untuk menciptakan keunikan dalam research gap. Research gap ini juga memerlukan inovasi dan kreativitas, Bapak Ibu, karena kita tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tapi kalau kita tidak bisa melakukan inovasi dan kreativitas. Contoh simple, ya, yaitu Bapak Ibu tahu ini apa? Kebayang nggak ini apa? Dari gambarnya. Sebuah sedotan, ya, sedotan pada tahun 1888, ya, dia hanya lurus seperti ini saja. Namun ternyata dengan sedotan yang lurus gitu aja, itu akan menyisakan kelemahan. Di mana kelemahan atau keterbatasannya apa? Ketika ada orang sakit ingin minum sambil tiduran, itu tidak bisa. Seperti itu. Akhirnya kita melakukan inovasi. Bagaimana kalau di sedotan ini kita kasih gerigi di dalamnya. Seperti itu. Sehingga yang minum tidak harus lurus, tapi bisa sambil minum. Ini yang akhirnya dipatenkan di tahun 1937. Itu sebuah riset, ya. Dari sebuah masalah kita coba kembangkan, inovasikan produk tersebut sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu sudah dipatenkan di tahun 1937. Seperti itu. Nah, saya ingin berbagi di riset saya, yaitu di riset tim saya tidak bisa sendiri. Mungkin seperti tadi yang dibahas sama Pak Ghazali ya, bahwa kita harus melakukan kolaborasi. Seperti itu. Di penelitian EcoBrick, ada yang tahu Bapak Ibu EcoBrick itu apa? Tahu Bu. Apa? Itu botol minuman itu diisi dengan plastik-plastik yang kecil-kecil dipotong-potong sehingga kompak dan bisa kita manfaatkan untuk misalnya untuk tembok atau untuk ya tembok sederhana atau untuk tempat duduk, meja dan lain sebagainya. Betul. Ya, betul sekali Bapak. Jadi bentuknya seperti ini ya Pak ya. Jadi ada satu botol aqua, di mana botol aquanya itu diisi sampah plastik. Ya, harapannya kita bisa memanfaatkan sampah plastik karena ternyata sampah plastik itu sulit terurai. Ya, Pak Ibu, kita tahu bahwa sampah plastik itu sulit terurai. Sehingga kita coba masukkan ke dalam sini sehingga compact seperti itu. Namun, kalau kita lihat seperti ini, itu kelihatan sekali sampahnya ya, Bu. Ya Bapak Ibu ya. Tidak estetik. Padahal biasanya ini nantinya kita pengen
buatkan untuk menjadi sebuah tempat duduk, meja, dan lain sebagainya, di mana itu sering dilihat orang, sehingga estetika itu menjadi penting. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuat sebuah SOP atau standar operational procedure untuk melakukan ekobrik ini, ya, dipotong kecil-kecil, dibuat jadi lebih estetik, ya. Kita lihat dia lebih warna-warni, sangat, kalau ada beberapa ini kebetulan plastiknya tidak hanya plastik yang kresek gitu ya, tapi juga ada yang aluminium foil seperti itu, seperti yang di saset kopi. Kebetulan di Jogja itu kan banyak angkringan. Yang saset seperti itu ternyata plastiknya sangat banyak seperti itu ya, sehingga kita manfaatkan saset itu, kita masukkan ke dalam ini. Kita lihat ternyata dari customer dia lebih senang daripada yang bentuknya yang seperti ini. Dan ternyata Bapak Ibu, saya melakukan seperti ini dengan saya menstandarisasi estetikanya, ya, dari sisi estetika dan juga beratnya, berat si ekobriknya ini bisa dipublish di Sinta 2 seperti itu. Namun ternyata ya Bapak Ibu, membuat seperti ini, ya, ada masalahnya juga. Masalahnya apa? Ada kapalan tangan pemotong bahan ekobrik. Kapalan tahu nggih Bapak Ibu ini, karena mungkin itu bahasa Jawa Pak ya. Jadi kayak apa ya? Ada yang bisa bantu? Tangannya sakit karena dia harus memotong terus seperti itu ya. Kapalan tangan pemotong bahan ekobrik. Karena apa? Yang tadinya bentuknya dalam bentuk kresek seperti itu, kita coba dipotongkan kecil, sehingga itu terjadi kapalan tangan pemotong bahan ekobrik. Sehingga itu saya yang kebetulan di teknik industri fokusnya di sistem produksi, saya harus kerjasama sama kelompok keilmuan yang lain di teknik industri juga, ya, yang dimana dia fokus tentang ergonomi, ya, sehingga kita buatkan meja kerja pemotong ekobrik yang ergonomis seperti itu. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nih, kita buatkan untuk ibu-ibu yang berada di bank sampah di Yogyakarta gitu ya. Kita buatkan dengan tempat duduk yang sesuai dengan postur tubuh ibu-ibu bank sampah ini, sehingga apa? Ketika dia memotong ini itu tidak terlalu capek dan tangannya tidak kapalan. Intinya seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu produk ini itu alhamdulillah kita kemarin baru di-grantedkan patennya. Seperti itu. Jadi hanya dengan masalah seperti ini kita bisa loh mendapatkan paten dari produk inovasi kita. Seperti itu. Ya. Sehingga apa? Masalah itu tidak hanya menyelesaikan permasalahan dari ekobrik, tapi juga menyelesaikan permasalahan yang ada di komunitas bank sampah ini. Seperti itu. Ya. Kemudian kedua, penelitian saya atau proyek saya yaitu tentang penelitian deterjen ramah lingkungan. Ya, kenapa kok perlu ada deterjen ramah lingkungan? Karena di deterjen sekarang ini ya itu tidak ramah lingkungan, sehingga banyak kematian massal ikan di laut. Dan kemudian ternyata di Kali Sentiong ya didominasi deterjen rumah tangga, ya Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Itu sangat tinggi sekali limbahnya, apalagi limbah rumah tangga itu termasuk yang terbesar seperti itu. Sehingga kita mencoba untuk bekerja sama, ya, multidisiplin, tidak hanya ke teknik industri aja, tapi juga ke teknik kimia. Seperti itu, kita lakukan sebuah kolaborasi, ya, seperti itu. Di sini di tahun 2020 ya, kami mencoba untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu bank sampah. Namun ternyata apa? Pelatihan ini menyisakan sebuah permasalahan, yaitu ketika kita mau mass production itu akan jadi masalah, ya kan? Sehingga kita buatkanlah sebuah alat proses produksi, ya, untuk deterjen ramah lingkungan. Jadi nanti ibu-ibunya tidak hanya bisa menggunakan, tapi bisa juga memproduksi. Harapannya tidak hanya digunakan untuk ibu-ibu bank sampah, namun itu juga bisa dijual, sehingga bisa memberdayakan ibu-ibu bank sampah. Seperti itu. Kemudian di tahun 2020, kebetulan ini sudah sudah tergranted untuk didesain industri, dan kemudian di sini kita perbarui komposisinya.
di mana di sini komposisinya ternyata masih kurang, kita perbarui di tahun 2022. Kebetulan sampai sekarang posisi paten kemarin kami baru melakukan pemeriksaan substantif. Ya, harapannya semoga bisa granted secepatnya. Sehingga dengan permasalahan seperti ini aja, deterjen ramah lingkungan, kita bisa melakukan beberapa publikasi. Ya, kalau kita ngomongin masalah dosen ya, tidak hanya paten, desain industri, hak cipta, jurnal penelitian, dan jurnal pengabdian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi satu masalah karena kita keroyokan bareng-bareng, tidak hanya dari teknik industri, tapi juga dari teknik kimia, kita bisa mendapatkan banyak hal. Dari paten, desain industrinya dapat dari produksinya, ya kan? Hak cipta kita bisa membuat video, poster, buku panduan, ya, dan lain sebagainya. Jurnal penelitian itu jelas, kemudian jurnal pengabdian. Bagaimana kita mengabdikan, mencoba mengajarkan ibu-ibu bank sampah ini untuk bisa memproduksi deterjen itu secara mandiri. Jadi kebetulan ini kondisinya ya, saya dibantu sama beberapa mahasiswa ya, kolaborasi gitu ya antara dosen dan mahasiswa untuk bisa mengajarkan ibu-ibu bank sampah. Kebetulan ini ada di labnya kami. Kita ajak ibu-ibu bank sampah untuk datang dulu di sini, kemudian nanti harapannya kita bisa bagikan alat tersebut ke ibu-ibu bank sampah seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dari satu penelitian ternyata kita bisa sampai ke hilirisasi ke pengabdian. Tidak itu saja, tapi kita bisa juga, nah ini adalah proses produksinya ya Bapak Ibu ya, bagaimana membuat si deterjen ramah lingkungannya. Kemudian kita lakukan juga hilirisasi penelitian itu ke komersialisasi. Di sini kita sudah pernah menjual produk mie di sebuah pameran ya di MITE, itu Muhammadiyah yang ada di Colomadu di tahun 2022 ya, seperti itu. Nah, ini juga salah satu customer kami yang dia mencoba deterjen kami. Ya, untuk mencuci serbet seperti itu. Tuh. Ya, sehingga dengan satu penelitian itu kita bisa melakukan tridharma perguruan tinggi ya. Kalau yang di PTN, PTS itu melakukan tridharma, tapi kalau di Muhammadiyah biasanya kita ngomongin catur dharma perguruan tinggi. Tapi kalau di sini kasusnya karena umum, kita bahasnya tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan kita jelas. Hal-hal ini tadi Bapak Ibu kita bisa bagikan kepada mahasiswa bahwa ini loh nak, ternyata dengan melakukan penelitian seperti ini kita bisa membuat produk yang lebih baik. Kalau diintegrasi pembelajarannya kita ada di mata kuliah di sistem lingkungan industri dan perencanaan pengendalian produksi seperti itu. Kemudian setelah itu dari pelaksanaan pendidikan kita pergi ke penelitian, ya. Dari penelitian dulu, kemudian ke pengabdian, kemudian ke pelaksanaan penelitian. Jadi kayak close looping gitu ya Bapak Ibu. Dengan satu penelitian itu saja kita bisa mengajarkan banyak hal dan memberikan banyak hal lah, seperti itu. Dan ini semua tidak bisa kita lakukan ketika tidak ada kolaborasi antara lecturer dan student. Seperti itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu, kita perlu ada mahasiswa, kita perlu ada teman kolega dan lain sebagainya, atau bahkan mitra studi bisa memberikan kita inovasi produk lah, istilahnya seperti itu. Ya, jadi intinya itu adalah di teamwork. Ya, kita harus bisa bekerja sama tidak hanya di satu prodi atau satu jurusan, tapi juga di luar jurusan sehingga multidisiplin bisa diterapkan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang how to write a recap in article ya. Jadi kadang kalau kita ngomongin research gap, tadi kita sudah tahu bahwa research gap itu datangnya dari sebuah masalah yang ada, namun terkadang banyak peneliti yang dia itu tidak secara eksplisit
menuliskan bahwa ini loh research gap kami, seperti itu. Padahal itu penting Bapak Ibu. Kita harus bisa mengkritisi, atau bahasanya kalau dulu profesor saya adalah critical review, ya. Jadi kita mengkritisi setiap penelitian terdahulu. Ternyata penelitian terdahulu itu seperti apa kelemahannya, penelitian si A lagi kelemahannya apa. Nah, akhirnya kita mempropos penelitian kita untuk menyelesaikan keterbatasan yang ada di penelitian A dan penelitian B. Seperti itu. A high proportion of lack of novelty rejection are made after reading abstract, introduction, and conclusion. Ya, jadi di 3 hal ini kita harus meng-highlight apa sih research gap kita, apa sih novelty kita, apa sih kontribusi kita. Ya, jadi itu hal-hal yang penting harus ketika kita menuliskan sebuah artikel. Kenapa? Karena dengan mengeksplisitkan ya hal itu, pembaca jadi lebih enak. Oh, ini loh in research contribution-nya. Oh, ini loh research gap-nya. Oh, ini loh novelty-nya. Seperti itu. Ya. Adapun beberapa hal ya. Nih, kalau kita ngomongin di introduction, pertama ya, penelitian yang bagus atau penulisan yang bagus ya, selalu saya katakan ke mahasiswa saya, itu seperti kayak mengerucut ke bawah, seperti itu. Ya, kita berangkat dari yang problem secara itu dulu, secara besar dulu, seperti secara general dulu, umum dulu, baru ke khusus ya. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, umum dulu, baru ke khusus. Dari yang konteksnya problem secara umum, kita support dengan beberapa past research, di mana apa sih development dari sebuah model yang ada sekarang, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi tentang past research-nya seperti apa. Kemudian ternyata research-nya ini ada logiknya bahwa dia itu belum mempertimbangkan A, B, C, D. Oleh karena itu, penelitian ini diusung untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tujuan A, B, C, D, E. Misalnya seperti itu. Jadi introduction-nya itu enak, flow-nya itu enak. Paling enak itu kalau kita membuat sebuah section introduction ataupun di metodologi, kita buat per poin-poinnya dulu Bapak Ibu. Oh ternyata misalnya contoh poin ini saya mau jelasin secara general transportasi, kemudian turun lagi ke traveling salesman problem, turun lagi ke metodenya seperti apa pas research yang sudah pernah dilakukan. Ternyata metodenya masih itu-itu aja dan tidak bisa menyelesaikan, bukan bahasanya itu-itu aja sih, maksudnya dia memberikan permasalahan-permasalahan yang baru seperti itu. Misalnya GA masih kurang bagus atau simulasi mathematical modeling masih kurang pas dan lain sebagainya. Kita buat identify the gap itu, akhirnya di terakhirnya itu kita ingin mengusulkan hybrid dari metode A dan metode B. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, sometimes kita perlu meng-highlight knowledge gap. Ya, saya cited dari Marley di 2015 di bukunya Academic Phrasing Bank. Itu ada beberapa kata ya yang bisa kita gunakan untuk meng-highlight research gap itu. Misalnya contoh ya, masih sedikit ya, little is known about X. And it is not clear what factors apa. Jadi masih sedikit orang yang research tentang misalnya halal ya, dan itu tidak clear di dalam kasus yang di A, B, C, D, E, misalnya seperti itu. To date, only a limited number of XS has been identified. Misalnya masih sedikit yang diskusi tentang halal yang ada di manufaktur, misalnya seperti itu. Oleh karena itu penelitian ini ingin mempertimbangkan halal atau environmental impact di dalam si manufaktur. Misalnya seperti itu, ya. Jadi sometimes ini yang perlu di-clearkan, yang perlu di-highlight. Begitu juga tidak hanya di artikel ya, Bapak Ibu. Pengalaman saya di DRTPM ya, penelitian hibah yang dari Kemendikbud itu saya memang secara eksplisit bahwa research gap-nya itu ini research contribution-nya, ini research novelty-nya. Sampai saya benar-benar mengeksplisitkan seperti itu dan saya bold. Intinya seperti nanti kapan-kapan kita bisa diskusi lebih lanjut ya terkait dengan hibah.
proposal untuk hibah, karena itu juga mempunyai ada strateginya sendiri ya, seperti itu. Salah satunya adalah ya ini tadi, kita harus meng-highlight knowledge gap-nya. Ada beberapa, oh ternyata evidence X dan Y sudah ada, tapi Z itu masih sedikit weak atau inconclusive, seperti itu. Ya, jadi knowledge gap ini penting Bapak Ibu untuk ditemukan dan juga dipaparkan di artikel, gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya Mbak Oktari. Silahkan. Assalamualaikum Mbak Oktari. Oke, saya mungkin jawab di pertanyaan langsung aja ya Bapak Ibu ya. Ibu, maaf, saya kebanting keluar. Ini baru bisa bergabung lagi. Tadi tidak bisa me-unmute. Baik, Bapak Ibu. Ini suaranya sudah jelas, Ibu? Sudah Mbak. Oh, udah, oke. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan paparan materi oleh Bu Hayati. Saya rasa ini mengulik banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara langsung maupun menggunakan fitur chat. Di sini sudah ada yang raise hand dari Bapak Jafar. Silakan Bapak Jafar. Ya, terima kasih Bu. Bu, Ya. saya kan praktisi di pabrik ya. Iya. Kalau misalnya yang saya lakukan menangani masalah itu, kemudian saya tulis di sebagai artikel, walaupun saya nggak menyantumkan tempat, itu apa secara aturan itu menyalahi menyalahi takutnya dikomplain sama atasan misalnya, yang satu. Yang kedua, seringkali praktek di masyarakat itu seperti tadi pembuatan ekobrik atau produk daur ulang. Karena bank sampah saya itu sejak 2016, jadi saya ya agak paham dikit-dikit. Tapi kemudian masalahnya itu nilai ekonomis. Jadi kayak misalnya kan kita ada kolek juga minyak jelantah gitu ya, kan bisa jadi produk turunan. Tapi kemudian kok enggak visible, enggak untung gitu. Kemudian misalnya pencacahan sampah basah jadi kemudian kompos gitu. Kemudian yang media tanam atau pupuk yang kita jual itu enggak nutup dari kos produksinya gitu. Karena juga mesinnya juga kita harus bikin, kalau pencacah itu sampai 10 juta yang paling sederhana itu. Nah, itu untuk menangani itu gimana? Karena jadi sekarang ini bank sampahnya itu masih rutin jalan, tapi sebatas kolek dan jual gitu. Jadi saya kaget tadi, kok lo sesederhana itu kok bisa jadi paten ya, pencacah plastik. Lo kalau saya pakai gunting aja cukup kok, nggak usah kemudian untuk katanya kapalan tangan itu pakai stick untuk nyoblos untuk ndesek sampah itu juga Ya. bisa, enggak repot gitu. Tapi saya kaget loh, kok sesederhana itu bisa jadi paten, hebat gitu. Ya, terima kasih Bu, makasih. Ya, terima kasih Bapak Jafar. Ibu ingin langsung ditanggapi atau kita kumpulkan Boleh. dulu pertanyaan? Takut Oh, saya silakan, lupa Ibu. Mbak. Saya Iya, langsung siap. tanggapi aja ya. Siap, Ibu.
Oke, terima kasih Pak Jafar. Assalamualaikum. Oke, jadi tadi menanggapi masalah itu ya, penamaan nama perusahaan ya Pak. Eh, Memang saya selama ini saya nggak pernah yang namanya memberikan nama perusahaan di riset saya seperti itu karena itu apa itu namanya hubungannya dengan ya nama ya karena apa misalnya contoh produk cacat misalnya seperti itu berarti kan saya memberikan akses bahwa produk cacat di perusahaan A itu sangat besar jelek dan lain sebagainya ya, seperti itu jadi biasanya saya buat general Pak misalnya perusahaan roti misalnya seperti itu atau perusahaan di multinational company seperti itu Bapak jadi buat industrinya apa, jangan dibuat namanya seperti itu. Bahkan dulu saya yang di apa tuh namanya satu perusahaan itu saya sampai membuat sign MOU seperti itu sehingga dan di situ eksplisit bahwa saya tidak akan memberikan nama itu ke artikel yang saya publikasikan seperti itu ya Bapak. Jadi itu sah-sah aja karena kita kan ingin sharing knowledge ya untuk di artikel ya publikasi dan lain sebagainya. Itu menurut saya nggak perlu disebut nama nama perusahaannya sih nggak masalah. Oke, yang pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, kok bank sampah itu tidak bisa nutup gitu ya Pak ya keuntungannya seperti itu. Um, Memang kalau yang namanya bank sampah itu bisa dikatakan susah-susah gampang, Pak. Ya, saya pun juga yang selama 2018 ya berkutat pengabdian itu di bank sampah ya, itu untuk ngomongin masalah keuntungan yang sangat besar itu memang susah. Kecuali kalau kita bisa mengajak ibu-ibu bank sampah itu untuk mass production yang memang betul-betul besar seperti itu. Namun kan kendalanya ibu-ibu bank sampah ini kan ibu rumah tangga ya, yang bukan pekerja yang full time seperti itu, nggih Pak. Sehingga terkadang itu menjadi sebuah ya masalahnya juga kayak gitu, seperti itu. Jadi banyak faktor sih Pak sebenarnya kalau kenapa kok bank sampah itu tidak nutup dari segi apa tuh namanya profit dan lain sebagainya ke situ sih Pak. Makanya akhirnya kami sih dari sering ketemu sama ibu-ibu bank sampah itu hanya kita mencoba untuk menginovasikan sebuah alat produksi tadi deterjen ramah lingkungan sehingga harapannya kita pengennya ada sosiopreneur seperti itu Pak. Pengennya di ibu-ibu bank sampah ini tidak hanya bisa menggunakan sendiri produk deterjen ramah lingkungan tapi juga bisa dijual seperti itu Pak. Dengan harapannya ketika dijual kan nanti ibu-ibu bank sampahnya bisa generating income dari situ. Kurang lebih gitu sih Pak. Semoga bisa menjawab. Gimana Pak Jafar? Iya, gimana Pak Jafar? Masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Pak? Cukup, Bu, cukup, Cukup. cukup. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hayati. Ini ada beberapa pertanyaan saya lihat di kolom chat ya, Ibu ya. Eh, dari Pak Jafar, kemudian dari Syawaludin, Ibu. Dari Bapak Syawaludin. Bapak Syawaludin, pagi Bu Hayati, maaf saya tidak dapat buka kamera dan bicara karena sedang mengikuti pelatihan ISO. Pertama, research gap itu berarti didukung dengan studi penelitian terdahulu pada topik yang diteliti atau membandingkan dengan riset yang dilakukan oleh orang lain. Jadi research research gap dapat dianalogikan pertentangan hasil penelitian dan penelitian terdahulu. Apakah demikian? Itu pertanyaan pertama, Ibu. Pertanyaan kedua, di bab 1, apakah ada ketentuan pencantuman research gap? Berapa banyak jumlahnya? Kemudian saran Ibu yang paling ideal pencarian research gap-nya di mana? Dan pertanyaan ketiga, novelty suatu riset dapat ditemukan apabila kita telah melihat research gap dan dapat diketahui dari keyword tulisan itu dalam metodologi dan masalah. Apakah benar demikian? Mohon pencerahannya Ibu gitu. Terima kasih Mbak Okta. Jadi saya jawab di pertanyaan pertama ya, Ya, bahwa research gap itu berarti didukung dengan studi penelitian terdahulu pada topik yang diteliti, ya itu pasti ya Pak. Jadi kalau ngomong research gap ya itu bisa dua.
ya. Makanya saya selalu bilang contribution atau research gap gitu ya. Itu biasanya contribution to knowledge dan contribution to practice ya. Dari dua ini itu dari riset yang bagus itu harus bisa menyelesaikan keduanya. Dari praktisnya seperti apa? Oh, praktisnya adalah mungkin yang tadi yang di riset S3 saya, utilisasi mesinnya itu jauh dari target. Yang tadi 96%, sekarang itu 74%, seperti itu. Sehingga ada gap di situ. Itu contribution atau research gap dari praktisnya sudah dapat. Akhirnya tapi saya harus bisa menemukan research gap dari segi teorinya. Bagaimana teori ini bisa nanti research gap ini menyelesaikan permasalahan yang ada di teori. Karena kebetulan kalau memang misalnya S1 problem solving selesai, tapi kalau S3 kita harus membuat sesuatu yang baru dari teori tersebut, seperti itu. Membuat keterbaruan sehingga bisa dikatakan bahwa kita memang kuatin dulu di penelitian terdahulu, seperti itu. Dari penelitian terdahulu kita lihat kelemahannya apa sih. Oh, kelemahannya A, B, C, D, E, misalnya seperti itu. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, kelemahannya apa. Kita lihat satu pelincahan satu. Kita lakukan seperti yang tadi bilang critical review dari setiap jurnal itu kita lakukan apa kekurangan dia, apa kelemahan dia, seperti itu. Setelah itu kita tahu penelitian terdahulu itu kelemahannya apa. Setelah itu kita lakukan propose solution-nya seperti apa. Kita ini loh. Penelitian ini tujuannya untuk menyelesaikan keterbatasan yang ada di penelitian sebelumnya. Misalnya seperti itu. Misalnya contoh, kalau pas riset S3 saya melakukan perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini belum pernah ada dilakukan dengan melakukan mixed load tester, misalnya seperti itu. Dan juga belum pernah ada perencanaan kapasitas yang menggabungkan uncertain demand dan testing time sekaligus. Nah, di kasus saya, itu saya mempertimbangkan itu. Seperti itu. Jadi cari gap di teorinya itu juga penting ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, jadi relate-nya memang harus ke hasil dari penelitian-penelitian terdahulu untuk research gap yang based on teori, tapi research gap based on practice-nya kita harus lihat di real system-nya seperti apa. Di bab 1, apakah ada ketentuan pencantuman research gap, berapa banyak jumlahnya, kemudian saran Ibu yang paling ideal pencarian research gap di mana? Kalau penulisan artikel paper jurnal gitu ya, kasusnya di sini enggak di bab 1 berarti di skripsi ataupun di itu research gap itu tergantung bab, karena tergantung dari penelitian itu. Coba Bapak lihat dari 5 tahun terakhir berapa sih yang memang itu menjadi Bapak lihat bahwa ini loh kekurangannya, seperti itu. Tidak ada batasan harus berapa dan lain sebagainya, itu nggak ada. Bahkan ketika saya nulis paten pun berapa jumlah yang harus kita kritisi itu pun juga nggak ada, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan topik Bapak, research gap-nya berapa dan lain sebagainya. Yang penting bahwa kelemahan itu bisa dijawab di penelitian Anda yang Anda usulkan, seperti itu. Kemudian 3, novelty suatu riset dapat ditemukan apabila kita telah melihat research gap dan dapat diketahui dari keyword tulisan itu dalam, bukan metodologi Pak, dari introduction, tadi abstract, dan juga yang ketiga adalah conclusion. Biasanya di 3 part itu yang kita highlight, ini loh research gap kita, ini loh research novelty kita, at the end this is our research contribution. Seperti itu. Semoga bisa terjawab ya, Bapak Syawaludin. Iya, sudah dijawab Bapak Syawaludin, mengucapkan terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan lebih lanjut ini Bu, dari Bapak Muhammad Nur bertanya, bagaimana membedakan research gap dengan novelty penelitian kita? Sebenarnya sih kurang lebih hampir sama ya, kalau menurut saya, mohon nanti dikoreksi, mungkin nanti di sini ada yang lebih memahami ya, tapi kalau menurut saya research gap dan novelty itu hampir sama ya. Novelty itu research gap ya, research gap dan novelty ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa memang ini ada perbedaan loh, ini tuh ada masalah loh, baik dari segi teori dan juga dari segi prakteknya, seperti itu.
Itu sih Mbak Okta. Oke, sudah terjawab ya Bapak Muhammad eh, Nur, Bapak Muhammad Nur. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan yang ingin bertanya lebih lanjut terkait riset kit ini. Gimana Bapak Muhammad Nur, masih ada yang ingin dipertanyakan lebih lanjut Bapak? Pak maaf Bapak masih mute Bapak. Masih mute Bapak, jadi belum kedengaran suaranya. Oh iya. Ya, Oh, bisa oke. bertanya langsung, Bu. Oh silakan Boleh. Bapak. Ya. Begini, kemarin ada ujian mahasiswa. Aduh, mahasiswa ini sudah menyampaikan novelty-nya bahwa di lapangan saya temukan ini. Contohnya bahwa temuan di lapangan itu bahwa yang menyebabkan usaha badan usaha milik desa itu tidak maju karena kewenangan dan kebijakan itu masih terpusat kepada kepala desa, tidak dibagikan kepada pengurus atau pengelolanya. Dosen lain yang menguji membantah bahwa itu bukan novelty, itu novel kebaruan temuan di lapangan. Maksudnya dia menginginkan novelty yang tidak pernah ditemukan orang lain. Sedangkan mahasiswa ini mengatakan bahwa apa yang saya temukan juga sebenarnya sudah pernah ditemukan orang lain. Nah, jadi di sini timbul perdebatan yang mahasiswa bertahan bahwa ini temuan baru saya di lapangan. Sementara dosen pengujinya mengatakan, oh bukan novelty karena sudah pernah ada orang temukan. Ini bagaimana ini Bu ya, Bu? Iya, ya itu tadi Pak. Maksud saya itu maunya dosen ini penguji bahwa kau ciptakan suatu pendekatan baru yang belum pernah ditemukan orang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi terjadi perdebatan Bu. Kira-kira bagaimana ini Bu ya? Silakan Seru dijawab ya Pak. langsung Ibu. Berarti ya Pak ya. Ya, jadi memang ya yang namanya novelty ya research gap itu kan memang sesuatu yang belum pernah dilakukan ya Pak ya. Yang memang akhirnya ya itu tadi dari prakteknya seperti apa, kemudian dari teori seperti apa. Oh, prakteknya ternyata tadi penerapan BUMD gitu ya Pak. Kemudian dari segi teorinya apakah sudah ada metode atau pendekatan yang serupa? Ketika ada, apa kekurangannya? Mungkin lebih walaupun memang mungkin kalau menurut saya ya, ketika memang misalnya si mahasiswa itu ingin bertahan dari justifikasi bahwa ini itu adalah novelty, mahasiswa itu harus mampu memberikan jurnal-jurnal yang apa ya namanya, yang tadi saya bilang, yang Q1 Scopus misalnya seperti itu, atau kalau itu BUMD kan mungkin lokal problem ya, paling nggak Sinta 2 seperti itu. Sehingga apa? Si penguji ini tuh yakin bahwa oh iya ini loh apa tuh namanya masalahnya yang belum pernah diselesaikan di sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi contribution to knowledge-nya harus dapat, contribution to practice-nya juga harus dapat. Seperti itu, Pak. Kasih Bu, semuanya Bu. Oke. Sudah clear ya Pak. Ketemu Ya. benang merahnya ya Pak. Semangat Bapak. Saya kebayang itu bagaimana hebohnya nih. Iya. Baik, Bapak Ibu, kami silahkan yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan penelitiannya. Ya, benar itu. Harus ada jurnalnya itu. Hah? Benar ada jurnalnya. Betul apa? Jurnalnya. Jurnal. Nang Gitu. Gimana Bapak Ahmad Kartubi, ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut Bapak? Ya, kalau tidak ada saya mau bertanya Bu, kalau Oh ya, tidak ada mau bertanya. silakan Bapak. Ya. Kita terbuka diskusi ya Bu Hayati ya. Ya, begini Bu Mukti, kemarin ada saya ikuti diskusi di seminar lokal ini Bu. Ada pembicara mengatakan bahwa gampang itu menumbangkan Scopus Q1. Kuncinya itu semua referensi kita pakai menggunakan
artikel Q1 juga. Nah, persoalannya ini ternyata tidak mudah mendapatkan jurnal artikel Q1, Bu. Kira-kira bagaimana tipsnya ini, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Kalau mungkin saya menjawab sependek pengalaman saya ya Pak Nur. Jadi dulu saya selalu statement sama profesor saya, ingat sekali dulu saya S3, S2 itu. Prof ini tuh belum pernah ada Prof perencanaan kapasitas yang tentang ini. Saya itu bilang kayak gitu kan. Yakin belum ada. Selalu dibilang kayak itu. Yakin Hayat belum ada. Ya, coba pakai keyword A. Diganti keyword dalam keyword itu loh Pak, kata kunci untuk kita mencari jurnalnya itu loh Pak, judulnya. Apa tuh namanya, mungkin kita ngomongin perencanaan kapasitas, mungkin juga kita melakukan dynamic apa ya, karena saya fokusnya di perencanaan kapasitas untuk mesin A gitu ya. Mesin A ini kita coba ganti-ganti keywordnya, apa itu ada perubahan apa enggak. Ternyata setelah saya cari, ternyata bukan mesin ini tapi nama sistemnya reconfigurable manufacturing system, misalnya seperti itu. Jadi terkadang kita harus main-main di kata kunci itu, Pak, dalam cari search engine-nya, di dalam Scopusnya, seperti itu. Coba di otak-atik di bagian di keyword dalam mencari di Google Scholar ataupun Scopusnya, seperti itu, Bapak. Iya. Kasih, Bu. Iya. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari komentar dari Bapak Salamun Muhammad. Sepertinya kasus yang disampaikan Pak Nur lebih tepat disebut di subjek. Baik. Ibu, apakah ada semacam tips Ibu dalam apa namanya menyusun atau mengotak-atik itu, tips-tips and tricks lebih lanjutnya apakah ada Ibu? Kalau tips dan trik ya, saya sebenarnya ngomongin tips dan trik ya, tapi mungkin bahasa saya itu adalah bahasa ninja. Bahasa Oke. ninja itu adalah paling gampang cari research gap kalau di teori ya, di teorinya ya, karena kan kalau kita ngomongin masalah di real industry itu sangatlah kompleks sekali ya, kita bisa cari masalahnya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau dari teori paling gampang Bapak Ibu belajar banyak membaca untuk di review paper. Dengan review paper itu di bagian belakang ya, itu ada future research, ada juga di discussion, itu akan dipaparkan bahwa penelitian terkait dengan topik A ini apa tuh namanya topik A ini apa aja sih sebenarnya yang sudah pernah dilakukan, kemudian yang belum itu apa sih, itu biasanya dipaparkan. Biasanya di situ sih, di review paper. Kita lihatnya pertama dari situ. Seperti itu, Mbak Ola. Review, jadi kuncinya memang banyak membaca, mengkomparasi gitu ya Bu ya. Untuk mengasah ketajaman gitu ya Bu. Jadi menemukan keyword-keyword dan apa namanya menyalin menganyam tulisannya gitu ya Bu ya. Iya, merajut. Merajut ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kami silakan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah masih ada Bu, Bapak Ibu? nanya lagi, Bu. Ya, silakan Bapak Jafar. Curhat. Curhat, silakan Bapak. Ya, saya kan mau bikin ini ya artikel penelitian mengenai pakai bibliometrik, pakai apa namanya mengenai AI. Cuma Artificial Intelligence. setelah saya masukkan keyword AI, kemudian artificial intelligence, kemudian ada beberapa yang lain yang sepadan dengan itu, dapat 1.200 artikel lah di Scopus itu. Nah, tapi setelah saya coba buka di abstraknya, itu ada yang menyingkat AI itu bukan artificial intelligence, Bu, tapi active ingredient. Nah, artinya kan CSV metadata yang mau saya download kan berarti nanti tercampur Bu dengan
dengan AI dengan arti yang lainnya. Nah, itu untuk mengeksklud gimana caranya? Kalau 1.200 saya teliti satu-satu ya for saya. Itu Pak, Ada ada treknya. itu apa namanya? Sebentar. Ada kok Pak caranya kan kalau N itu kan harus ada 2 keyword itu. Kalau OR itu salah satu gitu kan. Itu ada kok Pak, ada satu tapi saya lupa. Jadi mengekskludkan di artificial ingredient. Itu ada Pak. Sebentar ya Pak ya. Apa ya? Mengekskludkan gitu kan. Baik, sembari Bu Hayati menemukan Mbak, maaf, ya. saya sudah ketemu sebentar. Udah ketemu, oke. Silakan Ibu. Saya izin share screen ya Bapak. Siap, silakan Ibu. Jadi ini Pak, pakai minus sign to exclude word. Jadi nanti Bapak bisa pakai base laptops minus HP. Jadi berarti yang dicari hanya laptopnya aja. Nggak usah pakai, berarti dia akan mengekskludkan si HP ini. Gitu Pak. Caranya seperti itu kan kalau kita kan kalau di search di mana namanya Google gitu kan, ada base laptop atau base and laptop, berarti keduanya itu harus ada seperti itu. Atau enggak laptops or HP, berarti kalau enggak laptop HP kan seperti itu. Tapi kalau ini laptops minus HP seperti itu. Jadi HP-nya itu diekskludkan, tidak diikutkan dalam search engine-nya itu. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya setelah tanda sebelum HP ini ada spasi itu maknanya juga akan berbeda ya Bu ya? Kalau ini biasanya sudah langsung otomatis teridentifikasikan, biasanya seperti itu. Gitu. Seperti itu. Dibacanya exclude HP ya. Bisa juga kalau Google Search Tip di sini ya. Jadi sorry kok malah saya share screen. Bisa juga pakai tanda ini Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu bisa cari misalnya tadi ngomongin base laptop gitu ya. Bisa juga dicari gini, base laptop. Berarti apa? Ini adalah satu sorry bukan gini. Base laptop tanda. Berarti yang di itu adalah base laptop semuanya. Jadi base laptop itu satu term walaupun dipisah. Kalau kita nggak pakai kayak gini, kalau kita nggak pakai tanda petik, itu base and laptop. Base sendiri and laptopnya sendiri. Seperti itu. Jadi nanti identifikasinya lebih gede gitu loh. Kalau base laptop berarti kita melihat bahwa base sendiri, laptopnya sendiri. Tapi kalau kita searchingnya pakai tanda kayak gini, itu akan langsung. Misalnya contoh tadi yang punyanya Pak Jafar ya, kita cari tentang artificial intelligence. Kalau kita ngomongin artificial intelligence sendiri, itu ada 5.830 ya. Tapi kalau kita pakai tanda seperti ini, pasti hasilnya berbeda. 3.430 seperti itu. Jadi artificial intelligence ini kita buat satu term yang sama, walaupun itu di spasi, jadi satu term yang sama. Seperti itu. Itu Pak. Lebih spesifik dan ya. Iya, betul. Wah, jadi setengahnya, jadi dapat 590. Iya. Iya, Pak. Iya, ini yang keluar memang beneran artificial intelligence yang keluar, nggak ada lagi yang namanya tadi apa? Artificial ingredients ya.
Seperti itu. Karena kita sudah kunci bahwa ini adalah artificial intelligence. Seperti itu, pakai tanda apa koma atas gitu loh, Pak. Apa istilah tanda petik ya? Kutip ya. Kutip. Seperti itu. Iya, tanda petik kan. Itu sih, Pak. Semoga bisa sedikit membantu. Saya coba dulu di ini. Semoga nanti nggak ketemu lagi di apa namanya di abstraknya. Iya, solutif ya Pak. Iya. Jadi Itu kata sih kuncinya memang menggunakan tanda petik, Pak. Itu sebenarnya saya belajar itu karena ya itu tadi profesor saya selalu nanya yakin gitu. Akhirnya coba loh belajar bagaimana kita searching yang benar kayak gitu loh. Seperti itu. Menentukan hasil pencarian juga, Bu ya. Ya itu, learning by doing, Mbak, lebih tepatnya. Iya. Trial error, akhirnya ketemu formulanya apa ya, Bu? Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut? Jika tidak, mungkin saya jika tidak mungkin saya akan masuk ke sesi terakhir. Karena waktu kita juga terbatas, Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Dibutuhkan di bentuk. Oh, Ibu, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Syawaludin. Bu, boleh dijelaskan tentang citasi yang dibutuhkan di bab 1. Terima kasih. Ini citasi gimana, Bu? Pak, maksudnya? Mungkin kayak penelitian terdahulu yang harus dimasukkan kali ya, Bu, ya, ke dalam bab 1 mungkin maksudnya ya. Ya, karena tadi kan kita ngomongin di bab 1 itu ngomongin harus ada research gap, berarti berangkatnya dari penelitian terdahulu. Nah, ternyata si A yang menyelesaikan permasalahan topik A dengan menggunakan metode A, tapi keterbatasannya di mana, seperti itu. Terus habis itu peneliti B dengan metode B, kemudian nanti kurangnya seperti citasinya kurang lebih dari penelitian terdahulu. Begitu juga nanti citasi ini juga bisa digunakan untuk mensupport kenapa kok kita menggunakan metode A, misalnya seperti itu. Karena metode A ini lebih bagus daripada metode B. Begitu hal ini sejalan dengan yang disampaikan pada peneliti C, misalnya seperti itu. Itu bisa, Pak. Ini juga bergantung kepada apa namanya topik yang dibahas gitu, Bu ya. Betul. Topik yang dibahas. Intinya adalah ketika kita ngomongin bab 1, bentuknya seperti kayak segitiga ke bawah tadi. Dari umum, turun lagi ke khusus seperti itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Hayati di tanya jawab di awal tadi bahwa sebenarnya tidak ada batasan maksimal minimal juga ya Bu ya, tapi kuncinya adalah penelitian terdahulunya itu menggambarkan persoalan yang akan dibahas gitu Bu ya. Betul. Oke. Terima kasih Ibu, kata Pak. Bapak. Iya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, jika tidak mungkin kita akan masuk ke sesi penutup. Kami mohonkan kepada Bapak Ghazali selaku Direktur PT Emirat Trans Publica untuk menyampaikan kata-kata penutup pada webinar kita pagi hari ini. Atau Terima kasih silakan Bapak Ghazali. moderator. Ini luar biasa sekali ya saya
mengikuti dari awal sampai akhir ini ya, presentasinya luar biasa. Sebenarnya yang kita bahas pada hari ini adalah tentang research gap ya. Tapi memang research gap ini adalah nyawa dari penelitian. Banyak orang membuat penelitian tetapi pas ditanya problemnya apa nggak bisa jelasin. Akhirnya bisa dikatakan gagal juga penelitiannya. Webinar. Iya. Tapi yang lebih menarik sekali yang disampaikan Ibu Hayati tadi bahwa penelitian itu terkadang orang berpikir ya buat jurnal hanya untuk mengejar kum ya, untuk mengejar jabatan. Tetapi di sini ini yang lebih menarik ini ternyata itu hilirisasinya banyak ya. Bisa membuat sebuah paten atau tuh membantu apa namanya masyarakat. Sebenarnya Tridharma University ini kalau kita laksanakan dengan baik, ini bukan tentang berbicara masalah diri kita sendiri. Misal kita mau naik jabatan, mau jadi lektor kepala, tapi sejauh itu adalah bagaimana kita memberikan pengabdian kepada masyarakat, bukan hanya misalnya mendapatkan dana hibah, tapi tadi jika dilakukan oleh seluruh peneliti di Indonesia, saya pikir ini negara Indonesia is really big country ya, ini luar biasa sekali. Jadi apabila kita bisa, ini sebuah inspirasi nih buat saya juga, ternyata wah selama ini saya memikir kita ngejar Scopus, kita ngejar Sinta, itu yang kita kejar. Ternyata jauh dari itu yang lebih esensi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk. Ini luar biasa. Dan saya ya karena memang saya pendidik, saya apa namanya produk-produk yang saya ciptakan bagaimana buat pendidikan. Ini kan saya pengen membuat sebuah gebrakan baru 2024 itu saya membuat sebuah konsep Nusanglis, Nusantara English. Kenapa saya buat konsep ini? Karena kalau kita lihat tetangga kita itu Singlish, Singaporean English sama Manglis, Malaysian English, mereka kok bisa memiliki penelitian yang begitu banyak. Jadi kita harus menciptakan, memberikan motivasi bahwa kita punya Nusanglis. Nusanglis terdiri dari, sudah saya konsep 34. Contohnya misalnya kalau orang DKI, Jacklist. Kalau orang Banten, Banten list. Kalau orang Palembang, Palembang list. Kalau orang Maluku, pokoknya ada listnya semua. Jadi bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran itu dari lokal. Jadi orang itu akan bisa berbahasa dari lokal. Orang Jogja, kalau misalnya yang ngajar orang Jogja, mau diajarkan bahasa apapun pasti lebih mudah ditimbang dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Itu akan lebih menarik dan unik. Dan ini sudah saya buktikan dengan ribuan siswa saya yang ada di Palembang, Bu. Itu kita punya yang namanya bagaimana cara orang Palembang belajar bahasa Inggris. Tidak bisa. Indonesia ini tidak bisa dengan satu sistem. Orang Minang pasti dengan cara Minangnya. Kalau kata orang Minang, one ditulis, one dibaca, bisa gitu. Berbeda. Orang Jogja mungkin punya style sendiri. Nah itu yang saya insya Allah 2004 ini lagi saya konsep sendiri. Mungkin nanti minta bantuan juga dari Ibu Hayati dan juga Super Trainer ID. Jadi bagaimana kita, intinya adalah bahasa tadi Bu. Kalau kita bahasa Inggrisnya misalnya memahami penelitian apapun is really easy. Kalau yang misalnya Scopus itu teknis aja lah gitu ya. Itu bisa kita lakukan nanti ke depan. Ini mohon bantuan. Ini saya lagi apa namanya promo juga tuh di belakang itu. Jadi bagaimana kita buat improvement Profesor ID ke depannya dari bahasa. Dengan bahasa itu dari kita menciptakan peneliti-peneliti yang go internasional. Dan cara belajar bahasa Inggrisnya berdasarkan local people. Kita tidak membutuhkan misalnya, bukan berarti tidak membutuhkan. Selama ini orang itu kalau belajar bahasa Inggris mendatangkan native speaker, bayar mahal-mahal. Padahal sekarang sudah punya artificial intelligence yang dibilang oleh Pak Jafar tadi. Ya, kita bisa pakai Elsa, bisa pakai yang lain dan juga sangat murah. Kita ciptakan pembelajaran yang sangat murah. Jangan misalnya menjadi sebuah tren, oh saya membayar mahal gitu. Bukan. Esensi belajar adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah ilmu. Terima kasih Ibu Hayati, luar biasa sekali. Dan ini saya yakin banyak menginspirasi semua peserta pada hari ini bahwa jangan hanya meneliti stop sampai dengan indeksnya saja, tapi kita ciptakan hilirisasi dari penelitian ini. Buat produk. We make the product. Insya Allah bisa. Terima kasih banyak Ibu ya. Dan mungkin nanti 2024 karena Oktober November ini mungkin akhir dari ini kita Bu. Jadi bulan Desember itu kita harus istilahnya menginstal ulang lagi program Profesor ID ini akan kemana. Jadi kita stop, bukan stop sih, istirahat di bulan November, kita mulai lagi di bulan Januari. Tentunya akan memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih jitu lagi insya Allah. Mohon dukungannya semuanya. Terima kasih. Amin amin ya Allah. Terima kasih Pak Ghazali atas insight-nya, insight dan semangat pergerakannya gitu. Benar sekali bahwa spirit lokal itu harus dibangkitkan ya Pak Ghazali ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Hayati yang sudah meluangkan waktu, kesempatan pada pagi hari ini memberikan
valuable insight tadi kalau kata partisipannya Ibu, sehingga kami sebagai peserta tercerahkan dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Semoga menjadi amal jariah ya Ibu, ilmu-ilmu yang disampaikan. Amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan Bapak Ibu yang senantiasa memiliki semangat belajar pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mewakili penyelenggara dari Profesor Aidi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk penyelenggaraan webinar kali ini. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Mbak banyak Oka. Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Sukses untuk Profesor ID-nya ya Pak. Amin, amin. Amin, ya Allah. Amin, insya Mohon Allah. dukungannya Ibu. Tipis-tipis saja, Bu. Iya. Iya. Saya izin pamit ya. Iya, Terima kasih Oke, semuanya, makasih Bu Bapak ya. Ibu, Makasih Ibu semuanya. Dewi, peserta. Assalamualaikum. Makasih Bu, terima kasih. Sama-sama.